What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Julfikar. Ya, di video kali ini gue akan testing koneksi 5G ya. Dan memang gue kemarin sore lebih tepatnya, gue mencari area yang sudah coverage dengan 5G. Jadi kalian wajib simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, tepatnya tanggal 5 Februari lalu, Telkomsel atau provider Telkomsel salah satunya update carrier atau bisa dikatakan perbarui frekuensi pada iPhone. Jadi memang sebelumnya itu iPhone bukan tidak mendukung 5G, tapi memang si chipset yang ada di iPhone ini berbeda dengan frekuensi yang ada pada di Indonesia. Nah, dan pada akhirnya di Indonesia ada salah satu provider yang terbesar di Indonesia, di mana dia akhirnya membuat, mungkin gue nggak tahu bisa dikatakan konfigurasi untuk chipset yang ada pada si iPhone ini. Ya, kita tahu iPhone yang mendukung koneksi 5G itu dari iPhone 12 series hingga iPhone 13 series seperti itu cuy. Jadi buat teman-teman langsung gue tekankan di awal video ini, kalau kalian device-nya di bawah iPhone 12 series dengan sangat berat, gue katakan kalian tidak mendukung koneksi 5G yang ada pada di Indonesia seperti itu cuy. Karena memang device Apple yang sudah mendukung 5G itu dari iPhone 12 series hingga 13 series seperti itu. Akhirnya saking gue penasarannya, gue mencobalah gue beli kartu salah satu provider Telkomsel karena sebelumnya gue menggunakan XL. Dan FYI juga buat teman-teman semua, sebagai informasi aja, provider lain belum bisa, hanya Telkomsel aja yang setahu gua dan setelah gua coba untuk XL, Indosat dan Smartfren, bahkan eSIM gua pun di sini belum support dengan 5G. Nah, maka dari itu hanya Telkomsel. Pada akhirnya gua memberanikan diri untuk membeli kartu lagi dan gua testing langsung. Ya, sebenarnya untuk testingnya itu atau kalian ingin menikmati 5G-nya itu sebenarnya gimana ya? Gua ngasih taunya itu secara otomatis nanti akan muncul pop-up seperti ini nih. Nah, di iPhone kalian ketika kalian memasukkan kartu Telkomsel akan ada muncul seperti itu. Atau kalian cukup pergi ke settingan aja, lalu kalian masuk ke selulernya ini, itu biasanya akan muncul tampilan gambar seperti ini. Nah, kalian perbarui aja kayak gitu cuy. Jadi buat teman-teman yang tidak menggunakan iPhone 12 series juga nggak apa-apa, perbarui aja. Mungkin itu ada hubungannya juga dengan frekuensi pada koneksi 4G gitu. Tapi kalau untuk iPhone 12 series dan 13 series itu berhubungannya dengan 5G seperti itu. Nah, ketika gue perbarui, ya bener banget tampilannya akan seperti ini. Ini gue lewatin ya karena ada nomor, gue males banget ngebloknya atau ngesensor-sensornya gue males banget. Oke, kita masuk aja. Ya, di bagian sini untuk masalah voice and datanya, nah bener aja setelah kita update carrier atau update pengaturan atau perbarui pengaturan seperti gambar yang tadi udah gue jelaskan ya, di situ akan muncul seperti ini tampilannya, 5G on, 5G auto atau 4G seperti itu. Dan gue menggunakan 5G auto karena memang gue kemarin menggunakannya auto. Dan bener banget ketika kita sudah memasuki area yang sudah tercover dengan koneksi 5G, maka sinyal kita akan berubah menjadi 5G di sininya seperti itu cuy. Beda ya dengan sekarang yang digumatikan wifi-nya. Beda dengan sekarang kalian bisa lihat 4G karena memang areanya tidak mendukung seperti itu cuy. Jadi kalau tidak mendukung dia akan langsung mendapatkan 4G seperti itu. Dan ya karena gua ngambil gambarnya di beda tempat, bukan di studio ini, jadi gua ngambil gambarnya di luar, di pinggir jalan. Gua bener-bener jalan naik motor ke sana, nyamperin area yang sudah mendukung 5G saking ingin ngetesnya. Oke, gua kasih tahu ya. Ya, di situ gue juga menggunakan iPhone 13 Pro gua, dan di situ gue langsung tes kecepatan untuk speed test saya dulu. Gue langsung tes kecepatan speed test pada 5G ya. Cukup cepat banget menurut gue. Tapi sebenarnya itu ada kesalahan ya kalau kita lihat di bagian aplikasi speed test. Harusnya pada di bagian aplikasi speed test ini gue harusnya naikin seperti ini, lalu ubah atau ganti scale-nya ke 1 Gbps atau 1000 Mbps. Karena gue kemarin masih di 100, jadi dia koneksinya hanya mentok di 124 atau 130 Mbps. Tapi itu menurut gue udah termasuk cepat banget ya. Dan untuk testing 4G di lokasi yang sama juga, di situ kalian bisa lihat gambarnya atau videonya, footage-nya yang gue ambil ya. Di situ koneksi 4G-nya juga di lokasi yang sama, kecepatannya beda-beda tipis tuh. Mungkin karena memang tergantung lokasi juga ya masalah speed test ya. Setelah gue analisa memang benar banget kayaknya tergantung lokasi terkait speed test-nya gitu. Dan itu di situ kalian bisa lihat testing 4G aja itu cukup cepet gitu loh. Jadi gue bisa katakan kalau untuk masalah 4G kayaknya kalau memang masih di lokasi area yang tercover dengan frekuensinya yang bagus, pasti dia ikut bagus kok kayak gitu. Nah, balik lagi ke koneksi 5G. Ya, di situ kalian bisa lihat cepet banget ya. Mungkin
karena kesalahan gue juga, tapi nggak apa-apa. Intinya 5G koneksi cepat banget, dan gue juga udah membuktikan tes download IPSW atau firmware-nya si iOS ini. Kita tahu ya kalau teman-teman yang sering update atau restore iPhone-nya lewat iTunes, kita pasti download IPSW-nya lewat website IPSW gitu. Meskipun lewat iTunes juga bisa seperti itu. Cuma kebenaran kemarin gue tesnya menggunakan dengan cara download IPSW yang ada pada website IPSW kayak gitu cuy. Nah itu sebesar size-nya 6GB. Kalian bisa lihat di video itu ya. Dan video ini semua gue ambil dengan iPhone 6s karena kondisi tidak memungkinkan gue menggunakan kamera karena habis hujan juga daerah setempat, dan pada saat gue testing juga sedikit-sedikit gerimis gitu. Jadi gue tidak beranikan diri untuk menggunakan kamera seperti itu. Download IPSW dengan kecepatan yang cukup cepat menurut gue ya, 6 menitan lebih, karena source downloadnya aja atau source yang gue download itu sekitar 6GB,61 kalau kalian bisa lihat di situ. Nah ya gue rasa itu sangat cepat banget ya, cukup cepat banget untuk downloadnya, karena memang ya mungkin karena masih sepi juga kali ya pengguna 5G ya. Ya kita tahu lah ini sama saja dengan pada saat dulu 3G pindah ke 4G LTE ya. Jadi pada saat kita pengguna 3G terus kita upgrade ke 4G LTE, sama juga kita rasakannya seperti 4G LTE ini pindah ke 5G kayak gitu. Hampir sama lah kayak gitu. Jadi ya tapi sayangnya memang belum semuanya merata. Kita berdoa saja buat provider-provider di Indonesia agar segera menyelesaikan infrastruktur yang mendukung koneksi 5G seperti itu cuy. Jadi ya kita berdoa saja agar segera terselesaikan semuanya. Dan di situ gue jujur gue munculin juga gambar ya. Gue Telkomsel gue menggunakan paket data yang 11GB, dan pada saat gue tes download langsung sisa 2GB. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa, namanya juga kita tester download, dan itu juga berhubungan dengan kuota pastinya. Jadi gue nggak masalahin sih untuk kuota, namanya juga kita testing. Dan gue menurut gue cukup apresiasi untuk provider-provider Indonesia, terutama Telkomsel yang sudah support 5G untuk si iPhone ini. Jadi so thank you, keren banget, koneksinya cepet banget, gue udah cobain. Dan untuk baterai, ya ini perihal baterai, mungkin saran gue kalau kalian tidak di lokasi dengan coverage area 5G, coba kalian cek dulu di website Telkomsel ya, di websitenya di sini kalian cek coverage areanya adanya di mana. Karena gue datang ke daerah tersebut, nyamperin daerah tersebut berdasarkan website tersebut juga. Gue cek dulu, oh lokasi terdekat dari tempat gue ini, jadi gue langsung menuju ke sana untuk cobain seperti itu. Dan kalau kalian yang bener-bener jauh dari lokasi area 5G, kalian gue sarankan coba turunin ke 4G aja ya, karena masih belum merata. Kalau kalian menggunakan 5G auto, dia akan berusaha nyari 5G terus, dan itu gue rasa akan cukup makan baterai. Namanya juga nyari signal ya, ketika iPhone nyari signal, baterai akan cukup termakan habis, jadi cepat boros kayak gitu. Jadi gue sarankan lebih baik kalian turunkan ke 4G aja kalau kalian bener-bener jauh dari area 5G seperti itu. Dan terakhir gue ingetin sekali lagi terkait penggunaan 5G ini, kartu yang saat ini mendukung 4G itu bisa mendukung 5G. Jadi teman-teman kayaknya ya nggak perlu upgrade kartu atau SIM cardnya ditukar gitu kayak pada saat dulu 3G ke 4G, karena kartu yang sudah mendukung 4G ini bisa juga digunakan untuk koneksi 5G seperti itu. Dan yang kedua gue ingetin perihal device supportnya, 5G itu support di iPhone 12 series hingga 13 series, yaitu iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max ya. Jadi kalau iPhone yang di bawah itu mohon maaf tidak mendukung koneksi 5G seperti itu cuy ya. Ya udah segitu aja video testing 5G di iPhone 13 Pro. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So see you next video, bye bye.